Ya, halo semua. Kali ini kita akan membahas tujuan yang ketiga dari chapter 10, yaitu kita menilai resiko kecurangan, ya, dan juga mendeteksi kira-kira salah saji atas kecurangan itu bagaimana. Oke, mari kita lihat dulu. Jadi, untuk bisa menilai resiko kecurangan, kita harus selalu menerapkan ini, ya, profesional skepticism. Jadi, sikap keraguan-raguan, ketidakpercayaan yang profesional. Jadi dengan cara mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut. Ya, tidak langsung asal percaya dengan informasi yang diberikan oleh manajemen. Oke, jadi di sini kalau ini sudah pernah dibahas pada saat chapter 8 ya, masalah materialitas. Di sini skepticism meliputi dua komponen, yaitu questioning in mind and critical evaluation of audit evidence. Jadi di sini secara singkat kita harus selalu mempunyai pola pikir bahwa informasi yang ada, yang kita dapatkan itu harus selalu kita konfirmasi terus, selalu kita pertanyakan. Apakah memang sudah benar kebenaran informasi tersebut? Lalu setelah itu kita baru mencari bukti, lalu kita diminta untuk bisa melakukan evaluasi yang kritis atas bukti audit tersebut. Jadi pertama sikap bertanya-tanya, setelah itu kita mengkritisi bukti audit tersebut. Nah, semakin kuat dua komponen ini, semakin kuatlah skepticism profesional, ya seperti itu. Jadi untuk menilai risiko audit pasti harus ada sikap skeptis ya, yang profesional tentunya. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu sumber informasi untuk bisa menilai risiko audit ya. Jadi ada 5 di sini ya. Yang pertama adalah komunikasi antar tim audit ya. Jadi di sini komunikasi antar tim audit, kita biasanya satu tim audit biasanya kita sering sekali berdiskusi tentang ini, kira-kira bagaimana dan di mana ya letak manajemen ya di dalam laporan keuangannya itu ada salah saji material, khususnya ya yang masalah kecurangan. Karena sekali lagi, kecurangan ini tidak bisa ditoleransi. Setiap jenis kecurangan pasti material, pasti signifikan, berapapun jumlahnya ya. Jadi kita selalu bertanya-tanya, kira-kira di perusahaan ini ya, kira-kira salah saji yang bisa berakibat kecurangan seperti apa. Kita selalu berdiskusi ya. Karena kita selalu ketika kita mengaudit di suatu klien baru itu selalu menarik untuk kita analisis hal-hal yang seperti ini, ya, temuan-temuan yang seperti ini. Lalu yang kedua, kita harus tahu kira-kira di mana mereka membuat dan juga menyembunyikan ya kecurangan atas pelaporan-laporan keuangannya. Ya, jadi seperti penjahat, bagaimana metode dan cara untuk menyembunyikan kejahatannya, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, kita juga harus berasumsi ya kalau semua orang yang ada di perusahaan itu bisa melakukan ini atau tidak, penyalahgunaan aset atau tidak ya. Jadi kira-kira bagaimana setiap orang yang ada di divisi-divisi itu bisa menyalahgunakan aset ya, entah itu mencuri aset, entah itu menyembunyikan mencuri persediaan yang kecil-kecil gitu ya. Bagaimana internal kontrol mereka. Lalu bagaimana auditor merespon ya atas ini terduga kira-kira salah saji yang tentang kecurangan itu ada di mana dan bagaimana kira-kira kita akan menanggapinya ya atas kejadian tersebut. Nah, seperti itu. Itu adalah komunikasi antar audit tim ya. Jadi antar tim audit sendiri, bukan dengan manajemen. Lalu ada saatnya kita juga melakukan ya, mencari informasi dari pihak manajemen, melakukan inquiries ya, penyelidikan. Kita menanyakan ke pihak manajemen ya, ini sangat penting untuk bisa membuktikan bahwa informasi yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang mereka omongkan, seperti itu. Nanti ada bahasanya sendiri. Lalu yang ketiga adalah risk factor. Jadi risk factor ini seperti yang dibahas yang kemarin ya, resiko-resiko ya, inherent risk, control risk ya, itu ya. Inherent risk dan control risknya bagaimana? Apakah tinggi? Apakah rendah? Di sini kita akan juga menjadi pertimbangan untuk menilai apakah ada kemungkinan mereka melakukan kecurangan dari resiko-resiko ini.
Lalu yang keempat, analytical procedure, nanti akan kita lihat sebentar. Lalu ada informasi lainnya. Oke. Lalu ini adalah gambarnya. Jadi kelima sumber informasi untuk mendeteksi fraud tersebut kita pakai supaya bisa nanti mengidentifikasi kira-kira salah sajinya atas kecurangannya bagaimana. Lalu ini adalah contoh dari analytical procedure yang horizontal ya. Jadi horizontal. Oke, horizontal yang dimaksud adalah begini ya. Ini horizontal analysis of income statement ya. Jadi ini adalah prosedur analitis horizontal yang berarti dia sifatnya menyamping analisisnya. Nah, analisis menyamping berarti mereka melihat ini perubahan yang terjadi. Dia bergerak ke kanan, ya, menyamping. Nah, ini adalah horizontal. Nah, kalau vertikal bagaimana? Nah, kalau vertikal seperti ini. Oke, ini adalah vertikal. Oke, jadi vertikal yang dimaksud adalah seperti ini. Oke, ini adalah vertikal. Ini ya, bisa dilihat di sini ke bawah. Dia laporan ini ya, analytical prosedur vertikal ini membandingkan ya di tahun tersebut sendiri. Contoh ini misalnya ya, salesnya di sini 100% ya, terdiri dari sales kotor sama retur sama cadangan ya. Oke, terus gross profitnya di sini 27,85%. Dapat dari mana? Dari 39.000 ini dibagi 144. Jadi dia membandingkan di tahunnya dia sendiri ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Itu ke bawah. Kalau yang tadi ke samping, dia melihat antar tahun, antar periode, perubahannya bagaimana. Ini yang paling sering kita pakai supaya kita bisa lihat kira-kira ada kejanggalan di bagian mana yang berubahnya signifikan. Ini contoh, tapi di sini saya tidak melihat kejanggalan. Ini contoh, misalnya ya, ternyata penjualan bersihnya naik 9%. Hal tersebut diikuti karena HPP-nya juga naik 8,8%. Ya, sehingga gross profit-nya juga naik 9,6%. Nah, jadi kurang lebih sama. Nah, kurang lebih proporsinya sama. Ini tidak ada kejanggalan yang berarti. Kejanggalan itu contohnya misalnya seperti net sales-nya naik misalnya 30%. Nah, tapi HPP-nya cuma naik misalnya 10%. Loh. Sedangkan gross profit-nya sendiri di sini akhirnya naiknya misalnya 15%. Loh. Ini pertanyaan. Dari sini aja sudah jadi pertanyaan. Kenapa ya penjualan bisa naik 30%, padahal HPP-nya cuma naik 10%? Kok bisa naik 20% lebih banyak? Ya, itu adalah contoh dari analitis horizontal. Ya. Ini yang paling sering dipakai. Oke, lanjut. Jadi di sini kalian harus selalu mengasumsikan ya, di sini bahwa yang namanya resiko itu selalu bisa terjadi di bagian ini, pendapatannya, ya, pengakuan pendapatan. Jadi entah itu mereka mengakui lebih awal, entah mereka membuat penjualan fiktif, nanti ada bahasannya ya. Di sini kalian harus selalu mengasumsikan bahwa ada resiko kecurangan di bagian pengakuan pendapatannya. Sehingga setiap kali kita mengaudit, kita selalu seringkali mengaudit lebih ketat di bagian pengakuan pendapatannya. Ya, jadi alur dokumennya harus lengkap dan jelas, ya, seperti itu. Oke. Ya, jadi di sini untuk masalah identifikasi, untuk salah saji, ya, jadi auditor dengan 5 sumber tadi dievaluasi semua, ya, dievaluasi untuk bisa menilai salah saji ya, atas kecurangan, ya, dimana ini adalah bagian dari audit planning. Dan tentu saja penilaian tersebut akan terus-menerus berubah atau berkembang ya seiring dengan berjalannya proses audit. Jadi penilaian atas risiko audit ya ini akan selalu bisa berkembang seiring dengan kita menjalankan prosedur-prosedur audit. Karena bisa jadi prosedur audit ini akan bisa bertambah, bertambah, dan bertambah sehingga berujung pada temuan atas kecurangan.
Dan tentu saja sekali lagi kita selalu mengasumsikan bahwa pengakuan pendapatan itu biasanya paling besar mengandung resiko kecurangan. Ya, seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.